Firman Tuhan berkata, Lukas 22, semua masih tetap di hadirat Tuhan, ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Tuhan Yesus tidak berkata ini roti, ini lambang tubuh, tapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan katakan, kalau kita makan tubuhnya, minum darah Yesus, itu peringatan bahwa Tuhan Yesus pernah disalib. Tuhan Yesus pernah membuktikan cintanya. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, tapi dia naik ke kayu salib. Dia membuktikan cintanya, dia dimahkotai dunia. Dia bahkan sudah mengalahkan semua keilahiannya, semua kerajaannya. Dia seorang raja, tapi dia turun ke dunia. Dia mati di kayu salib. Dia diam ketika dia diludahi. Dia diam ketika dia dibelenggu, diikat. Ketika dia dicambukin, dia diam. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang diam ketika Bapak Ibu ditampar? Coba saya berani tanya. Bapak Ibu bisa jawab. Adakah Bapak Ibu yang diam, dia ditampar, Bapak Ibu diam saja? Adakah yang tidak marah? Tetapi Tuhan Yesus dicambukin, disesat. Tuhan Yesus ditelanjangi. Semua dia lakukan buat kita. Semua dia lakukan buat kita. Sore hari ini pesan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, yaitu makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, jangan lakukan itu dengan rutinitas. Jangan lakukan itu sebagai melihat itu sebagai roti dan hanya minuman anggur. Tapi ingat bahwa dia pernah naik ke kayu salib. Dia pernah ditelanjangi. Dia pernah dianiaya. Dan dia sudah menang. Dia menang dan dia mengambil semua kekalahan kita. Dia angkat sebuah sakit penyakit. Bahkan firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Setiap kali Bapak Ibu mau sakit, mau lemah, katakan, jangan ikuti, aduh aku sakit, aduh aku pusing. Jangan ikuti, tapi katakan, Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan Yesus menebus saya. Tuhan Yesus memberi saya sehat. Mari Bapak Ibu ingat sore hari ini. Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa ketika kita perjamuan kudus, mungkin itu dilakukan setiap minggu, mungkin itu sering, tapi ingat bahwa ini perintah Tuhan. Ini peringatan akan aku. Kalau Ibu Ana selalu ingat dengan putrinya, apakah kita nggak mau mengingat Tuhan Yesus, selalu mengingat Dia? Apakah kita nggak bisa rindu sama Dia yang sudah menyerahkan nyawanya buat kita? Kalau kita mau masuk ke surga, apakah kita kenal sama Tuhan yang punya surga? Kalau kita nggak kenal sama yang punya surga, bagaimana kita bisa masuk surga? Kalau saya tidak dikenalin dengan Ibu Bapak Gembala di tempat ini, apakah saya bisa berdiri di tempat ini? Bapak Ibu, mari saya ingatkan, Tuhan Roh Kudus berbicara sore hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan buat aku kenal Engkau. Tuhan buat aku, Tuhan bersyukur dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak menjawab doaku. Firman-Nya lewat pujian mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang kita alami hanya sementara. Karena ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus dikubur, Dia hanya 3 hari. Dia tidak bisa ditahan dengan batu yang termaterai di lubang itu. Dia tidak bisa ditahan dengan apapun. Dan Dia bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam setiap kita. Sore hari ini Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu untuk lebih lagi, kalau Bapak Ibu rindu untuk ada perubahan nasib, sore hari ini Tuhan menawarkan. Tetapi yang penting percaya. Dan jangan cari manusia. Bapak Ibu, kami datang jauh-jauh. Kami nggak bawa sesuatu yang berharga. Kami nggak bawa bungkusan-bungkusan yang besar, yang isinya wow luar biasa. Tapi kami membawa, ada Tuhan Yesus yang mencintai Bapak Ibu. Ada Tuhan Yesus yang menjanjikan ada perubahan nasib. Ada Bapak Ibu yang berkata bahwa Dia menjawab doa. Dia akan menjawab semua doa-doa yang belum dijawab. Firman Tuhan tadi berkata, Yesaya 40,
dia berkata, Ayub, dia katakan, kalau Bapak Ibu pernah dengar Ayub mengalami sakit yang tidak pernah kita bisa pikirkan, ya, kita hanya mengalami sedikit, ya. Di Mazmur 1